Berita Pagi. Berita Pagi. Kita membangun posko di sini. Jadi posko di sini kan bertujuan untuk menampung aspirasi di dalam rangka May Day itu sendiri. Kemudian dari anggota Satreskrim melakukan penyelidikan, mengidentifikasi CCTV tersebut, diketahui pelaku berinisial A, sehingga dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap pelaku. Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita pagi edisi Rabu 1 Mei 2024. Saya Gita Ayu menyampaikan buletin informasi selengkapnya. Untuk menampung aspirasi sekaligus media konsultasi bagi buruh, Dinas Tenaga Kerja Disnaker Sumeneb membangun posko pengaduan May Day. Selengkapnya Faisal Warid melaporkan. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur membentuk posko pengaduan dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2024. Posko pengaduan didirikan guna memfasilitasi berbagai kepentingan baik pekerja maupun perusahaan guna dicarikan jalan keluar agar terbangun kerjasama dalam rangka meningkatkan produktivitas. Kepala Disnaker Sumeneb Heru Santoso menyampaikan, posko pengaduan adalah bentuk layanan yang diberikan Disnaker khususnya kepada para buruh atau pekerja untuk menyampaikan aspirasi yang sifatnya positif menjadi media konsultasi. Buruh bisa menyampaikan keluhan atau permasalahannya ke Pemkab melalui posko pengaduan, kemudian dilakukan fasilitasi untuk dijadikan jalan keluar. Kita membangun posko di sini. Jadi posko di sini kan bertujuan untuk menampung aspirasi di dalam rangka May Day itu sendiri. May Day memang kalau di kota-kota besar dengan perusahaan yang cukup banyak memang syarat dengan kepentingan bahwa peningkatan kesejahteraan karena memang biaya hidup tambah meningkat, terus biaya pendidikan meningkat sehingga butuh ada tambahan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan UMK. Di samping itu, tambah mantan Kabak Umum ini di momen May Day, instansinya juga mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan di Sumeneb baik kecil, sedang maupun besar agar melaksanakan kegiatan dalam rangka membangun kebersamaan dan gotong royong. Kebersamaan atau soliditas dan solidaritas perlu dibangun antara pekerja dan perusahaan agar lebih produktif sebagaimana tema May Day 2024 yaitu kerja bersama wujudkan pekerja yang kompeten dan tagline-nya May Day is Terampil Day. Disnaker Sampang menyatakan bahwa setiap tanggal 1 Mei merupakan momentum untuk makin memperkuat program kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas bagi pekerja. Hairul Umam melaporkan. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sampang, Madura menyatakan bahwa setiap tanggal 1 Mei merupakan momentum untuk makin memperkuat program kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas bagi pekerja. Kepala Bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial Ervin Budijat Miko mengatakan bahwa dalam Hari Buruh diharapkan makin memperkuat program kesejahteraan bagi pekerja sekaligus makin meningkatkan kualitas kebijakan bagi pekerja. Dia mengatakan bahwa para pekerja merupakan elemen penting dalam menggerakkan roda ekonomi dan bisnis sehingga upaya untuk memperkuat program kesejahteraan harus terus dilakukan dengan diiringi program peningkatan kompetensi bagi pekerja. Dan mari kita jadikan momentum Hari Buruh Sedunia ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan buruh kerja, kemudian untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, kemudian juga tentunya untuk melindungi hak pekerja dan buruh. Kemudian juga kami kepada dunia usaha, dunia industri. Sementara salah satu buruh di Sampang, Dimas mengatakan di Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei ini diharapkan selain menambah kesejahteraan bagi para pekerja, juga perusahaan diharapkan dapat meningkatkan sistem pekerja dengan cara dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pekerja. Ya, untuk khususnya untuk buruh di Indonesia itu saya berharap untuk ditingkatkan kembali terhadap kesejahteraan para buruh yang ada di Indonesia. Terus juga sangat diperlukan oleh para buruh untuk terus mengasah kemampuan di perusahaannya, untuk terus mengasah
kemampuan atau kualitas dari buruh tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kesejahteraan baginya sangat diperlukan. Hal ini untuk mendukung dan memperkuat sistem ekonomi keluarga serta menambah semangat dalam bekerja. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan. Melalui momentum Hari Buruh tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan mengingatkan pemilik perusahaan dan jasa konstruksi tentang pentingnya jaminan sosial bagi para pekerjanya. Purnama Iswantoro melaporkan. Pada momentum Hari Buruh tanggal 1 Mei 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan mengingatkan pemilik perusahaan dan jasa konstruksi untuk memberikan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi para pekerjanya. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan, Anita Ardiana menyebutkan, dari 73.000 pekerja perusahaan di Pamekasan, baru 40.000 pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara dari 30.000 pekerja jasa konstruksi, baru 2.500 pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Anita, pekerja menerima upah memiliki hak atas jaminan sosial. Nah, ini memang kalau di Kabupaten Pamekasan sebenarnya masih banyak potensi yang belum, misalnya seperti perusahaan rokok di sini kan banyak ya, dan ada juga UMKM, koperasi-koperasi. Nah, ini menjadi atensi kami juga untuk bersama-sama dengan dinas terkait melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Lanjut Anita menyampaikan bahwa penting menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena ada jaminan apabila terjadi kecelakaan atau meninggal. Selain itu, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai maksimal selama 6 bulan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Di samping itu, pihaknya juga mengajak pekerja mandiri seperti pelaku UMKM, petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sampai saat ini masih 8.000 orang yang sudah menjadi peserta, sedangkan yang belum terdaftar sebanyak 157.000 pekerja mandiri. Berikut komentar harapan masyarakat terkait dengan peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei atau May Day. Saya Adi dari Kolor. Menurut saya, keselamatan kerja para buruh juga harus diperhatikan. Ini merupakan salah satu komitmen dari perusahaan untuk memberikan keamanan bagi karyawannya. Nama saya Edi dari Kepanjen. Selamat Hari Buruh Internasional tahun 2023. Menurut saya, semoga nasib kaum buruh lebih diperhatikan, terutama bila ada undang-undang cipta kerja yang sekiranya merugikan kaum buruh, sebaiknya diamandemen ulang untuk kesejahteraan kaum buruh. Buruh sejahtera, negara maju. Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.go.id dan aplikasi RRI Digital YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. KPU Sumeneb akan melakukan verifikasi berkas pelacamar atau panitia pemilihan kecamatan PPK untuk menentukan apakah akan berlanjut pada tahap tes tulis atau tidak. Rosikin melaporkan. Tanggal 29 April kemarin merupakan hari terakhir penutupan pendaftaran calon panitia pemilihan kecamatan PPK Pilkada tahun 2024. Dari 700 lebih warga yang mendaftar melalui akun KPU, ternyata yang melampirkan berkas sekitar 400 pendaftar lebih. Anggota KPU Sumeneb Mustafid mengatakan tahapan selanjutnya adalah verifikasi berkat administrasi. Bagi yang administrasinya lengkap dan terpenuhi sesuai regulasi, maka akan dilanjutkan pada tahapan tes tulis. Belum final. Hari ini tanggal 29, ini pendaftaran terakhir. Selanjutnya nanti langsung pengumuman administrasi itu. Terus tes tulis
setelah administrasi. Ditegaskan jika mendaftar PPK untuk pilkada tahun ini sangat antusias, terbukti semua kota untuk masing-masing kecamatan terpenuhi, bahkan ada yang mencapai 56 pelamar untuk satu kecamatan saja, sehingga KPU tidak perlu memperpanjang waktu pendaftaran. M. Rosikin melaporkan. Pendengar, pemerintah Pamekasan bersama DPRD setempat sedang menyusun rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerahnya. PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin mengatakan bahwa Raperda sedang dibahas dengan DPRD setempat. Dalam Raperda ini semua insentif yang akan diberikan Pemkab Pamekasan kepada investor. Daerah kita ini, wabil khusus Pamekasan, butuh kedatangan investor-investor. Dengan perda ini diatur kemudahan-kemudahannya, tapi tidak mengurangi substansi muatan lokal. Artinya kearifan-kearifan lokal tetap kita nanti kita infokan ke publik. Ini zona-zona. Tapi ini kan step by step. Jika ini masih Raperda, nanti bagaimana keputusan akhirnya? Apa aja insentif yang dimaksud itu? Mas Rukin menerangkan dalam Raperda itu juga ditampilkan terkait tata ruang di Pamekasan, larangannya di mana dan sebagainya. Menurutnya saat ini investasi lebih mudah karena sudah ada pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission OSS yang diluncurkan Pemkab pada 2018 lalu yang sudah dapat diakses masyarakat. Meski demikian tetap harus ada perda yang mengatur tentang insentif dan kemudahan investasi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat serta memberikan kenyamanan bagi investor dalam mengurus perizinan. Informasi selanjutnya pendengar, 2 orang pemuda yang diketahui berinisial A yang terekam CCTV saat melakukan pencurian handphone dengan cara melompat pagar milik warga desa Gili, Kecamatan Bangkalan berhasil diamankan polisi. Miftahul Umar melaporkan. 2 orang pemuda diketahui melompat pagar dan mencuri sebuah handphone milik warga desa Gili, Kecamatan Kamal Bangkalan beberapa minggu lalu. Terekam jelas CCTV yang dipasang di salah satu sudut rumah. Kini harus berurusan dengan pihak kepolisian. Identitas pelaku diketahui berinisial A. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo Saputro kepada sejumlah awak media Selasa 30 April 2024 mengatakan pelaku berhasil ditangkap berbekal dari rekaman CCTV di rumah korban atas laporan korban yang membawa kabur sebuah handphone milik korban yang sedang tidur. Kemudian dari anggota Satreskrim melakukan penyelidikan, mengidentifikasi CCTV tersebut, diketahui bahwa pelaku berinisial A, sehingga dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap pelaku, yang mana 2 orang ini berhasil melakukan pencurian barang berupa handphone. Heru menambahkan dari hasil pemeriksaan selain mencuri handphone, pelaku juga pernah melakukan pencurian beberapa unit sepeda motor di wilayah Bangkalan dan di Kecamatan Soca. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 ayat 4 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan. Pemkab Sumeneb melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinsos P3A tahun ini memiliki banyak program untuk mendukung pembangunan perekonomian para penyandang disabilitas. Muhammad Ali melaporkan. Guna mengayomi masyarakat disabilitas, pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A akan menggulirkan beberapa program. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinsos P3A Sumeneb, Fajar Isman mengatakan, beberapa program yang akan dilaksanakan tahun ini diantaranya penguatan data masyarakat disabilitas, penguatan potensi keterampilan disabilitas, dan pembelajaran peningkatan usaha. Selain itu, guna mendukung kesejahteraan para difabel, Dinsos P3A Sumeneb juga akan memberikan edukasi usaha melalui perbankan dengan menggunakan kredit usaha rakyat tanpa jaminan, serta meningkatkan kesejahteraan lainnya atau menaikkan tingkat usaha ke level selanjutnya. Menurut Fajar, tahun ini juga akan ada program yatim piatu atau YAPI bagi anak dan lansia, terutama pada lansia tunggal dan anak yatim, piatu yang akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Mei 2024. Paling tidak ada 5 kegiatan Mas yang harus kita perkuat itu. Ini secara bertahap kita lakukan. Apakah efektif? Insya Allah. Kemarin kita melakukan pelatihan penjahit. Di tahun 2023 kemarin
kita melakukan penguatan keterampilan menjahit bagi disabilitas, bimbingan sosial menjahit, dibantu dengan alatnya. Silakan. Fajar menambahkan, sesuai data di Dinsos P3A Sumeneb, jumlah penyandang disabilitas saat ini sebanyak 1.700 orang. Namun, yang sudah terdata dengan nomor induk kependudukan hanya sekitar 800 orang. Pendengar, 4 siswa Sumeneb yang berprestasi sebagai juara 1 Festival Revitalisasi Bahasa Ibu tingkat Provinsi Jatim akan tampil di Jakarta pada Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional sekaligus Hari Pendidikan Nasional. Rukaya Zen melaporkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb mengirimkan 4 siswa berprestasi ke Jakarta pada Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional sekaligus Hari Pendidikan Nasional tahun 2024. Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb Sri Agustina mengatakan 4 siswa berprestasi ini merupakan juara 1 lomba di berbagai kategori pada Festival Revitalisasi Bahasa Ibu tingkat Provinsi Jawa Timur yang merupakan kegiatan Balai Bahasa Indonesia bagi pengembangan bahasa daerah guna revitalisasi bahasa ibu. Keempat siswa ini juga telah berlatih bersama para juara di Kawedanan Madura agar tampil maksimal bersama semua juara pertama untuk wilayah Madura dan Banyuwangi. Tina berharap 4 siswa berprestasi ini bisa menjadi contoh bagi siswa lainnya di sekolah agar mencintai budaya dan bahasa ibu, sebab diprediksi keberadaan bahasa daerah semakin punah jika penuturnya tidak turun-temurun pada generasi berikutnya. Setelah di provinsi, ini kan tidak dilombakan lagi di tingkat Jakarta, tetapi anak-anak diberikan apresiasi terhadap provinsi yang sudah melakukan revitalisasi bahasa itu. Nanti anak-anak tampil di pagelaran karya Festival Bahasa Ibu itu di depan Pak Menteri. Itu kita akan kembangkan lagi, harapan kita bahwa bahasa itu tetap menjadi bahasa ibu yang sesungguhnya. Baik itu di keluarga, di sekolah, di lingkungan masyarakat, itu tetap terjaga. Tina menyebutkan 4 perwakilan siswa itu berasal dari SMP Negeri 1 Sumeneb, Nividia Angelina R sebagai juara dongeng Madura, Qurratul Holisoh dari SMP 2 Ampunten sebagai juara puisi Madura, dan SMP 2 Sarongki M. Hairul Aryandika Setiawan sebagai juara lawakan tunggal, serta Araya Hadiwijaya dari SDN Pajagalan 1 sebagai juara lomba menulis cerita pendek Madura. Keempat siswa berprestasi itu akan mengikuti rangkaian Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional sekaligus Hari Pendidikan Nasional di Jakarta mulai 1 hingga 5 Mei 2024. Guna melestarikan salah satu warisan budaya tak benda asli Sumeneb, Penggerak Olahraga Masyarakat POM Sumeneb bersama pelestari olahraga Balbudi Sumeneb POBPS menyelenggarakan Festival Balbudi Wasenggeni Cup 2024. Familia melaporkan. Penggerak Olahraga Masyarakat POM Kabupaten Sumeneb bersama pelestari olahraga Balbudi Sumeneb POBPS dan tim Balbudi Wisanggeni menyelenggarakan Festival Balbudi Wisanggeni Cup 2024. Festival yang berlangsung hingga 20 Juni mendatang itu dilaksanakan di lapangan Desa Kalimao, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumeneb dengan diikuti sebanyak 128 tim untuk umum dan 64 tim usia 15 tahun. Koordinator Wilayah POM Kabupaten Sumeneb Riksal Firdaus mengatakan Festival Balbudi tersebut merupakan agenda rutin tahunan di Kabupaten Sumeneb karena olahraga tersebut merupakan salah satu olahraga tradisional yang sudah tercatat sebagai salah satu warisan budaya tak benda asli Sumeneb. Tim Balbudi yang di Kabupaten Sumeneb semakin bertambah dan olahraga Balbudi ini nanti bisa tersebar di seluruh Kabupaten Sumeneb di kecamatan-kecamatan dan juga bahkan bisa terbawa ke tingkat regional atau Jawa Timur. Riksal menambahkan Balbudi ini adalah olahraga tradisional asal Sumeneb yang memiliki animo luar biasa. Terbukti setiap ada kejuaraan antusias peserta sangat luar biasa dan untuk itu dirinya menginginkan melalui Festival Balbudi Wisanggeni Cup 2024 ini. Kedepan akan banyak komunitas Balbudi yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Selain itu komunitas tersebut juga bisa membawa prestasi hingga tingkat Jawa Timur.
Baik pendengar, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran bisa Anda menghubungi telepon kami 0328662317 atau email rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 Rip Sumarjo 26 Sumeneb, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.